그게 바로 이제 우리 선수층이 상당히 두꺼워졌다. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia tampil apik pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Pasukan Sintayong mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0, sekaligus jadi tim Asia Tenggara yang mencatatkan hasil sempurna. Tambahan 6 poin membuat timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke putaran ketiga. Selain itu, mereka akan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia edisi selanjutnya. Media asal Korea Selatan, NATE, juga menyoroti soal ini. Sintayong dengan pasukannya sukses memberikan kejutan. Sebelumnya, mereka berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menegaskan bahwa skuad Garuda sudah jauh berubah. Sejak Piala Asia lalu, skuad Garuda mulai mengirim tanda bahaya untuk tim-tim kuat Asia. Salah satu penampilan apik mereka adalah saat sukses memaksa Jepang unggul 1-0 di babak pertama sebelum mengakhiri laga dengan skor 3-1. Kondisi ini membuat Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Sintayong dari Indonesia semakin dekat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah 2026. Dia baru-baru ini membawa Indonesia lolos ke Piala Asia Konfederasi Sepak Bola Asia 2023 di Qatar. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia lolos ke turnamen tersebut sejak 2007 ketika mereka menjadi tuan rumah. Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, mengalahkan Vietnam di babak penyisihan grup dan menahan Jepang dengan 1 gol di babak pertama, ujar media Korea NATE. Timnas Indonesia saat ini menatap peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bertambahnya kontestan di ajang tersebut membukakan sebagai skuad Garuda berlaga di sana. Tentunya perlu perjuangan ekstra untuk bisa mendapatkan tiket tersebut dan mereka lebih dulu mengunci tempat di putaran ketiga. Delano Ladan merupakan salah satu pemain yang masuk rumor pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kini, pemain yang berposisi sebagai striker tersebut memberikan reaksi setelah Ragnar Oratmangun membawa timnas Indonesia bersinar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Ragnar Oratmangun sendiri merupakan pemain keturunan terbaru timnas Indonesia. Adapun untuk Ragnar Oratmangun berhasil mencetak gol debut di saat penampilan perdananya bagi timnas Indonesia. Walhasil atas aksinya untuk timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun banyak mendapatkan pujian di media sosial. Salah satunya itu terlontar dari Delano Ladan. Ladan memberikan reaksi pada kolom komentar postingan terbaru dari Ragnar Oratmangun. Pemain yang diketahui memiliki darah keturunan Jawa tersebut memberikan emot ikon love dalam kolom komentar Ragnar Oratmangun. Hal yang dilakukan Delano Ladan layaknya memberikan reaksi dukungan atas penampilan Ragnar Oratmangun bersama timnas Indonesia. Lantas fans timnas Indonesia yang menyimak komentar dari Delano Ladan turut menyambarnya. Beberapa supporter dari timnas Indonesia berharap pemain berusia 24 tahun itu dapat mengikuti jejak dari Ragnar Oratmangun. Pandit sepak bola Malaysia terpukau dengan hasil mempesona timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, Indonesia berhasil menggilas Vietnam 2 kali beruntun di babak kualifikasi Piala Dunia. Dalam gelar bicara yang berjudul Bola Itu Live yang disiarkan oleh Astro Arena, Kes Sundaresan dan Pais Gurun membahas hasil pertandingan perwakilan Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kes dan Faiz pun memberikan sebagian besar porsi acaranya untuk membahas hasil timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan banyak sanjungan dari kedua pandit kondang Malaysia tersebut. Kes dan Faiz memuji kualitas para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang saat ini tampil di liga-liga top Eropa. Kemenangan atas timnas Vietnam tersebut dinilai sangat istimewa karena Malaysia belum pernah mengantongi kemenangan dengan skor serupa di stadion tersebut.
Kes Sundaresan salut dengan permainan timnas Indonesia yang tak terpengaruh dengan bisingnya suara supporter yang hadir di Stadion Maidin Hanoi tersebut. Tidak pernah, seingat saya, Malaysia sudah beberapa kali main di Maidin. Saya sudah beberapa kali menyaksikan Malaysia main di Maidin, dan saat saya hadir, Malaysia selalu kalah. Waktu saya tanya ke para pemain tim nasional, waktu itu seperti Jakwan, bahwa main di Maidin itu susah. Sebab kalau supporter penuh, pasti terganggu dengan suara trompet itu, ujar Kes Sundaresan. Kes Sundaresan pun salut dengan Sintayong yang mampu memanfaatkan situasi apapun menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Kedua pandit asal Malaysia itu melempar pujian setinggi langit untuk pencapaian timnas Indonesia bulan ini. Tidak ada masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain. Tidak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Sintayong. Jadi di kualifikasi Piala Dunia ini hanya timnas Indonesia yang meraih 6 poin. Sekali lagi selamat untuk mereka. Saya jujur saja sangat kagum dengan perkembangan Indonesia. Saya sangat suka. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapat hasil, ujar Kes Sundaresan. Sementara itu Faiz Gurun berkomentar soal kans timnas Indonesia untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026. Dia mengaku bahwa timnas Indonesia bakal semakin berbahaya jika bisa melaju jauh di babak kualifikasi. Piala Dunia 2026 bakal bertambah pesertanya. Bisa berbahaya Indonesia kalau bisa lolos ke Piala Dunia, ujar Faiz Gurun. Pelatih timnas Indonesia Sintayong langsung membidik Irak. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 6 Juni 2024. Bagi skuad Garuda, kemenangan di laga tersebut akan memastikan mereka lolos ke babak selanjutnya. Tentunya laga tersebut tidak akan mudah karena pada pertemuan pertama lalu Indonesia harus menyerah dengan skor telak 5-1. Di Piala Asia 2023, Irak juga sukses meraih kemenangan dengan skor 1-3. Sintayong menjelaskan, kali ini pasukannya tidak gentar untuk berhadapan dengan Irak. Apalagi pertandingan nanti akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bermain di depan supporter sendiri diharapkan jadi motivasi tambahan untuk semua pemain. Selain itu, modal kemenangan beruntun atas Vietnam membuat semua pemain semakin percaya diri. Pelatih berusia 53 tahun ini juga berjanji akan mempersembahkan kemenangan selanjutnya. Kembali bermain di kandang, 3 poin jadi target utama di laga mendatang. Dia juga yakin dengan kemampuan anak asuhnya saat ini. Saya melihat positif, apalagi kali ini di kandang juga. Saya akan berusaha semaksimal memberi kebahagiaan pada para supporter kita. Melawan Irak, kita yakin bisa menang, ujar Sintayong. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini duduk di posisi kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Vietnam membuat pasukan Sintayong sudah mengoleksi 7 poin sejauh ini. Di puncak klasemen masih dihuni oleh Irak yang sukses mencatatkan 12 poin. Skuad Garuda sendiri mengincar 1 tempat untuk lolos ke babak selanjutnya. Nantinya hanya 2 tim terbaik yang otomatis mendapatkan 1 tempat di Piala Asia 2027. All our minds, you put the work in, we got some work